Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana? Ada yang belum mengumpul tugas pada pertemuan pertama? Kalau pada pertemuan pertama yang belum mengumpul tugas, segera tugasnya dikumpul. Kalau memang belum jelas, boleh ditanyakan lewat WA. Kalau malu di grup, boleh ditanyakan lewat jaringan pribadi. Ya, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang kedua, yaitu materi pokok bilangan dengan materi subpokoknya operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini bilangan bulat anak-anak ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, kemarin sudah belajar bilangan bulat, sekarang kita belajar operasinya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Pada penulisan bilangan bulat negatif 30 maka dibaca negatif 30. Tanda bilangan tersebut adalah negatif. Pada penulisan bilangan bulat 30 maka dibaca 30. Tanda bilangan tersebut adalah positif. Jadi kalau depannya ada negatif maka tandanya negatif. Kalau nggak ada tanda berarti dia tandanya positif. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat gunakan aturan sebagai berikut ya. Aturan ini boleh dipakai, tapi kalau sudah jelas aturan di SD yang diberikan oleh Bapak Ibu guru matematika kalian boleh digunakan. Pakai aturan yang Ibu kasih boleh, pakai aturan yang di SD juga boleh. Aturan yang pertama, jika tanda dari angka pada soal sama, maka jumlahkan kedua angka tersebut. Kemudian tanda dari hasil mengikuti tanda pada soal. Ibu ulangi lagi. Jika tanda dari kedua angka itu pada soal itu sama, maka jumlahkan kedua angka tersebut. Nanti hasilnya, tanda hasilnya mengikuti tanda pada soal. Langsung ke contoh, hitunglah. 24 tambah 36, 24 positif, 36 positif, maka jumlahkan, hasilnya 60. Tanda kedua angka sama yaitu positif semua, maka dijumlahkan. Kemudian yang B, negatif 24 dikurang 36. Kalimat seperti ini bisa ditulis seperti ini, negatif 24 tambah negatif 36. Itu sama dengan negatif 60. Kenapa? Coba kita lihat. Tanda dari kedua angka tersebut adalah sama, yaitu negatif semua. Maka tadi ikut aturannya, maka jumlahkan. 24 tambah 36 itu 60. Sedangkan tanda negatif itu ikut tanda soal. Ya, tandanya negatif semua. Mungkin kalau di SD utang 24, utang lagi 36, boleh dipakai lagi nggak apa-apa ya. Kemudian yang C, 24 dikurangi negatif 36. Ini bisa diubah dulu menjadi 24 ditambah 36. Jadi negatif di sini jadi positif nih negatif. Cuma dipilah tanda kurung negatif. Di sini berubah jadi positif. Maka hasilnya 60. Nah, itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 5 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 10 meter di bawah permukaan laut. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Nah, coba kita lihat ya. Kalau meloncat di atas permukaan laut artinya di sebelah kanan 0 maka positif ya. Di atas permukaan laut maka positif yaitu 5. Artinya dia di sebelah kanan 0. Jika di bawah permukaan air laut maka negatif, berarti dia di sebelah kiri 0, makanya negatif 10. Maka selisih kedalaman dan ketinggian adalah 5 dikurangi negatif 10 ya. Tadi sudah ada ini negatif sini jadi positif. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi selisihnya adalah 15. Nah, itu anak-anak untuk aturan yang pertama ya. Jadi aturan yang pertama, jika tanda sama maka jumlahkan, tanda hasilnya ikut soal yang ada. Itu. Kemudian apa aturan yang kedua? Aturan yang kedua adalah jika tanda kedua angka berbeda maka kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Hasil dari tanda mengikuti angka yang besar. Jadi kalau tanda beda, kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil.
tanda dari hasil ikut angka yang besar. Contoh, hitunglah. 24 kurangi 36. Ini bisa ditulis 24 ditambah negatif 36. Artinya tandanya berbeda. Ini positif, ini negatif. Sekarang angka yang besar mana? Angka yang besar 36. 36 kurangi 24 berapa? 8. Kenapa tandanya negatif? Karena tanda angka yang besar itu negatif. Kemudian yang kedua, negatif 24 plus 36 tetap tandanya berbeda, maka kurangkan 36 kurang 24 adalah 8. Kenapa tandanya positif? Angka yang besar tandanya positif. Kemudian yang ini diubah dulu menjadi kayak tadi, negatif jadi positif, negatif 24 tambah 36 sama dengan 8. Kemudian contoh berikutnya, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Jawab. Karena menyelam berarti semua di bawah permukaan air laut berarti negatif semua. Yaitu negatif 5, sedangkan selisihnya artinya dikurang. Berarti selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut adalah negatif 2 dikurangi negatif 5. Ingat yang tadi ini negatif ini diubah jadi positif, negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 3 meter. Nah, kalau kalian kurang jelas silahkan referensinya dibaca buku Kemendikbud kelas 7 semester 1 halaman 11 sampai 21. Nah itu anak-anak. Ada 4 contoh, kemudian nanti latihannya juga ada di materi. Nah ini latihannya. Latihannya juga ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan, kalian langsung kumpul kerjakannya di kertas lembar ya. Kalau di buku nanti nilainya, bukunya koreksinya nanti nunggunya lama, jadi di kertas saja. Kemudian difoto sama kalian nanti biar disalin di buku biar punya arsip kalian. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu tunggu di sekolah sampai jam 12. Jangan lupa pakai masker. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.